ngobrolin apa Bu Leni? Sepertinya kita membahas tentang masalah PNN aja ya, Bu. Karena ini menyangkut sekolah saya. Karena kan untuk kemajuan pendidikan khususnya di sekolah kami, kita kalau guru-gurunya aktif di PNN, membuka platform PNN, insya Allah itu maksud saya ingin kerja sama Ibu, bagaimana cara mengatasi supaya guru-guru kami ini aktif melakukan maksud itu seminar atau mengisi di platform mereka. Bisa dipertegas Bu Leni, aktifnya itu harus seperti apa? Begini Bu, guru-guru di sini ada sih mungkin 50% ya, 50% yang aktif tanpa kita kasih dorongan, mereka langsung bisa mengontrol dirinya. Saya sebagai profesi saya sebagai guru, maka dia langsung melihat platform apa tuh di PMN itu apa yang harus dia lakukan. Misalnya mereka belum mengerti tentang P5 ya Bu, di situ kan banyak materi tuh. Nah mereka langsung bisa mencari di situ. Nah tapi beberapa ada guru yang mungkin 30% dari jumlah guru kita ini yang istilahnya itu untuk memacu ke situ agak sulit Bu. Yang gimana ya Bu ya caranya untuk mengatasinya Bu? Makanya saya alhamdulillah dengan kehadiran Ibu. Ya baik. Kalau boleh Bu Norma tanya, ukuran keberhasilan menurut Bu Leni itu kalau guru sudah aktif itu yang seperti apa ukuran keberhasilan bagi Bu Leni? Pertama Bu, pertama dia selalu di saat kami misalnya rapat ya Bu, rapat, mereka tuh selalu mengerti tentang P5 ini, langsung dia bisa menjawab. Terus dia memberikan suatu gambaran, Bu bagaimana kalau kita mengadakan P5 Bu, P5 itu seperti apa, misalnya kita menanyakan kembali. Nah kita misalnya membuat suatu program, jadi itu masuk ke program untuk memberikan P5 misalnya untuk kewirausahaan. Nah bagaimana cara mengatasinya? Nah mereka itu terampil Bu. Nah tetapi ada beberapa yang guru yang belum tadi Bu ya, mungkin agak pasif, dia bingung P5 itu apa. Jadi kalau boleh Ibu ulang dikit, bahwa ukuran keberhasilan apabila seorang guru itu dia aktif masuk ke PNN gitu ya, login terus nonton videonya ya, ada sertifikatnya ya, sampai kalau ada sesuatu mereka langsung bisa punya ya. ide gagasan sendiri. Oke. Ini untuk berapa lama Ibu punya target keberhasilan supaya gurunya ini aktif di PNN? Saya terus Bu, saya selalu mengimbau, kan kita kan ada grup di WA tuh. Nah saya selalu berkomunikasi, bahkan saya nonton dulu Bu. Setelah saya menonton, baru saya sharekan kepada mereka aksi nyata saya, semoga mereka itu bisa meniru. Contoh apa-apa yang saya lakukan, alhamdulillah saya sudah banyak melakukan Bu. Nah sekarang saya lagi membuka platform tentang seperti orangnya Bu ya, coaching gitu ya. Alhamdulillah ini sudah hampir selesai aksinya. Nah ilmu-ilmu yang saya terapkan itu saya kembangkan kepada guru-guru. Tapi masih tadi Bu, ada beberapa guru yang sulit untuk saya gimana caranya untuk mengatasinya supaya dia itu punya kesadaran tersendiri. Jadi tujuan akhir dari kita pertemuan ini Bu Leni itu pengen bincang-bincang bagaimana sih begitu untuk bisa guru kita itu aktif gitu di PNN, punya ide, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Bisa Ibu rilis lagi. Nah, karena di PNN itu kan semua bidang ilmu itu banyak tertuang di sana ya Bu ya. Nah, jadi tidak usah sulit-sulit lagi guru-guru itu untuk mencari kemana-mana, cukup kita buka platform mereka. Gitu. Nah sampai sejauh ini situasinya seperti apa kalau dari persentase gitu? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah guru-guru kami, saya katakan ya Bu ya, lebih baik gitu. Itu terlihat dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan kami alhamdulillah Bu, kami 2 kali mendapat bos kinerja. Itu kan berarti kinerja guru antara kesemuanya itu alhamdulillah Bu. Nah tapi kepinginnya tuh sih jangan hanya beberapa guru saja yang unggul. Kalau hitungan 1 sampai 10 ada di posisi berapa kita sekarang? Kita insya Allah 80%. 80, berarti masih ada 20% gitu ya untuk bisa mencapai apa yang Ibu Leni inginkan. Baik, nah untuk prioritasnya sekarang Bu, selain dia mengaktifkan, prioritasnya apa menurut Ibu di PMN itu? Di PMN yang pertama mereka harus selalu ada komunitas baik dia di KKG, baik dia komunitas di luar daerah, karena kan itu kan ada Bu ya di situ.
Nah, kemudian juga yang saya inginkan mereka itu ada aksi nyatanya, dan aksi nyata itu bukan hanya tertuang di secara online saja. Saya ingin tuh gimana dengan anak. Implementasinya langsung ke anak. Karena kan kita kan memang kurikulum sekarang ini kan menegaskan kepada kebutuhan dari anak. Kita perlukan itu apa yang anak ingin. Menurut Ibu sendiri peluangnya untuk bisa sampai ke sana gimana? Pertama saya tuh inginnya sih melakukan suatu pembinaan terus itu yang pertama. Yang kedua, jujur saya sering masuk ke kelas, seperti pengucapan undang-undang itu saya langsung terjun. Saya kasih bantu anak-anak itu, guru-guru itu bagaimana sih cara mengajarkan supaya anak itu cepat menghafal. Saya yang memberikan contoh langsung. Insya Allah Bu, 1 jam pernah saya terapkan di tahun yang lalu, banyak anak yang berhasil untuk pengucapan salah satunya. Juga misal dalam bidang nyanyi ya Bu ya, seni untuk lagu Indonesia Raya itu kan masih banyak susah tuh. Saya yang terjun. Jadi memang kita selaku, saya menganggap bahwa saya orang tua, jadi orang tua saya harus adil. Jadi guru-guru itu harus baik dari kitanya dulu. Kita cara menerapkannya bagus, kita bisa mengajarkan kepada guru-guru kita, insya Allah. Jadi saya di sini bukan sebagai pemimpin, jadi saya bukan saya pemimpin, bukan saya di sini pemimpin Bu. Pemimpin berarti memimpin mereka, memberikan contoh. Begini caranya kalau Anda, kalau guru-guru yang belum juga, kalau misalnya tidak bisa terpecahkan di dalam kelas itu, kami selalu bermusyawarah. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, sejauh ini ada hambatan nggak Bu, kendala? Untuk dalam pendidikan misalnya proses pembelajaran insya Allah tidak ada. Yang di PMN tadi Bu? Sekarang ini masih saya dorong terus, ini masih yang 20% tadi. Insya Allah, tapi saya bertahap. Hambatannya apa Bu? Hambatannya itu dari 20%. Yang pertama ya, mungkin mereka belum mahir kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa guru itu Bu yang kurang, kita di skillnya di dalam laptop itu agak kurang, jadi kalau ada apa-apa minta bantuan kami. Tapi kalau yang guru-guru yang sudah mahir itu tadi Bu, dia kan bisa mengerjakannya dulu. Nah, sementara yang guru tadi mungkin kurang mahir, itulah kendalanya tadi, dia harus di sekolah ini membukanya. Nah, jadi kita batasi. Oke, baik. Ibu Leni, kan kita tadi sudah dapat tuh 80% gurunya itu sudah aktif, sampai sudah membuat menyusun aksi nyata. Kita masih memiliki peluang 20% lagi. Hambatannya itu hanya karena guru-gurunya belum mahir gitu ya Bu ya. Nah, sekarang langkah-langkah Ibu untuk supaya mereka tuh bisa mengikuti itu apa yang sudah diterapkan saat ini? Kalau saya secara pribadi Bu, saya mendekatkan pendekatan apa yang mereka tidak punya, insya Allah saya penuhi. Misal laptopnya rusak, gunakan Chromebook. Jadi saya kalau mendapatkan terus ya. Kemudian saya pakai tim Bu. Jadi di sini alhamdulillah Bu, guru-guru di sini kerjasama, saling bantu. Itu yang membuat hati saya lebih nyaman di sini. Tidak ada berkotak-kotak, tidak ada. Kita satu keluarga. Di sini kita tempat memenuhi ekonomi kita, jadi ini rumah kita. Jadi jangan dianggap ini rumah orang. Jadi kalau ingin kita mendapat berkah, gaji kita memang istilahnya dari Allah, jadi kita mengajarkan anak itu dari hati. Begitupun juga saya, mereka saya anggap saudara saya, bukan saya merintah mereka. Jadi yang perlu dipersiapkan itu mental ya Bu. Mental. Terus pendekatan dan kita berbicara itu dari hati ke hati. Selain itu ada tuh? Rasanya tidak ada. Tidak ada. Karena kenyamanan kita bekerja ini apabila kita nyaman di situ, insya Allah inspirasi kita keluar sendiri. Nah, kira-kira Bu, apa sih rencana Ibu ke depan? Rencana dari yang untuk memenuhi sehingga tujuan awal Ibu ya PMN itu memang sampai 100% gitu ya. Apa rencana ke depan? Rencana saya ke depan Bu, saya ingin membangkitkan sekolah ini, biar guru-guru ini lebih nyaman. Kemudian
itu bisa tertuang dari keunggulan buahnya anak-anak. Nah, jadi salah satu caranya kami belajar di sini menggunakan tim, saling bantu membantu. Kedepannya semoga sekolah ini saya ingin unggul. Begitu. Baik. Siapa saja yang dilibatkan kira-kira Bu? Supaya tercapai. Pertama guru senior itu yang harus kita panggil untuk berbicara dari hati ke hati. Yang kedua guru-guru yang punya potensi Bu, seperti Bu Intan, Ibu Fitri, operator kami, Bu Anita, alhamdulillah Bu Ibu Sri juga, Ibu penggerak juga, dan guru-guru yang ketiga yang baru Bu. Kayaknya saya lihat mereka setia semua. Itu jadi saya libatkan semua. Mereka punya tugas masing-masing. Kapan rencana ini kira-kira mau dilaksanakan? Insya Allah dalam tahun ini, karena saya lagi menyusun sesuatu, ingin maju ke depannya, itu sudah saya buat program. Berarti sudah akan menyusun program Bu ya? Sudah menyusun program Bu. Ya, belum melaksanakan saja. Misalnya kekurangan kami kan dari rapat pendidikan, salah satu misalnya kurangnya pengetahuan tentang mohon maaf ya Bu ya, misalnya seperti kemampuan proses pembelajaran. Nah, situ kami nanti akan mengadakan workshop. Kami mungkin manggil narasumber dalam waktu dekat ya. Insya Allah. Baik Bu Leni. Bisa Bu Leni menyimpulkan nih? Simpulkan dulu kira-kira dari topik pembicaraan kita hari ini. Yang saya simpulkan adalah bahwa sekolah itu kalau ingin memajukan, pertama gurunya dulu. Jadi kita mengajak guru-guru itu dari hati ke hati, kita belajar, kita mempelajari setiap guru itu seperti mendiagnosa awal Bu ya, asesmen awal. Setiap guru itu kan ada kelemahan. Begitu pun juga siswa-siswa kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian membuat komunitas belajar di sekolah itu per level, dari kelas 1 sampai kelas 6 level. Nah, di situ kita mencari kelemahan, titik lemah mereka di saat proses pembelajaran. Apabila yang tidak terpecahkan, baru kami diskusi bersama. Khususnya tadi yang di PMM. Di PMM kita cari di mana tempatnya, kelemahan. Menarik sekali pembicaraan hari ini Bu Leni. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi rencana ya, terutama PMM yang baru 80% itu akan menjadi 100%, gurunya mahir begitu ya. Terus ada kerjasama, karena Ibu dari awalnya sudah mau tahu dulu nih karakteristik gurunya seperti apa, membantu baik dari alatnya, juga bagaimana mengubah mindset guru-guru tersebut. Oke, terima kasih Bu Leni. Saya Bu Leni, insya Allah nanti kalau Ibu Leni setelah melaksanakan rencana aksi ini, saya akan kembali ke sini, kita bincang-bincang lagi ya Bu ya. Insya Allah. Terima kasih atas pembicaraan ini, semoga selalu sukses Bu SD Negeri 228. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.